Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cindy Eza Busti, NPM 2017 42500 Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi bioakustik dan percobaannya mengenai bising. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu bioakustik? Bioakustik yaitu membahas semua hal yang berhubungan dengan bunyi, dan bioakustik membahas bunyi yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia atau benda. Bahasan bioakustik biasanya proses pendengaran dan instrumen bunyi. Bunyi terjadi dikarenakan adanya sumber getaran, medium, serta perantara. Berdasarkan frekuensi bunyi dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada infrasonik. Frekuensinya di bawah 20 Hz, biasanya tertangkap oleh indera pendengaran manusia. Lalu yang kedua ada audiosonik. Frekuensinya dari 20 sampai 20.000 Hz, biasanya tertangkap oleh indera pendengaran manusia. Dan yang ketiga ada ultrasonik. Frekuensinya di atas 20.000 Hz, di mana tak tertangkap oleh indera pendengaran manusia. Bioakustik berkaitan dengan suara, di mana pasti berkaitan juga dengan bunyi. Bunyi juga dinilai sebagai bising. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Karena ada pengaruh bising terhadap kesehatan. Yang pertama, hilangnya pendengaran secara temporer atau sementara dan dapat pulih kembali apabila bising tersebut dihilangkan. Yang kedua, orang menjadi kebal atau imun turun terhadap bising. Yang ketiga, telinga berdengung. Dan yang keempat, kehilangan pendengaran secara bertahap. Maka dari itu, tujuan dari percobaan bioakustik ini antara lain: yang pertama, mengukur tingkat kebisingan pada suatu benda atau sesuatu yang telah ditentukan dalam waktu tertentu. Yang kedua, menghitung intensitas bunyi yang dihasilkan. Dan yang ketiga, membandingkan tingkat kebisingan sesuatu yang ada pada lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitu: yang pertama ada smartphone yang telah terinstall aplikasi Soundmeter. Yang kedua ada aplikasi Soundmeter. Dan yang ketiga ada sumber bising. Sebelum melakukan percobaan, ada langkah-langkah percobaan yang harus diperhatikan. Yang pertama, install aplikasi Soundmeter pada smartphone. Yang kedua, bukalah aplikasi Soundmeter yang telah terinstall. Yang ketiga, setelah aplikasi terbuka, dekatkanlah aplikasi pada objek yang ingin diukur tingkat kebisingannya. Yang keempat, rekam dan catat hasil percobaan pada tabel percobaan. Yang kelima, setelah itu, riset data percobaan 1 sebelum mengukur kebisingan pada objek yang berbeda. Yang keenam, ulangi langkah 3, 4, dan 5 sebanyak 5 kali. Selanjutnya, kita langsung masuk pada percobaannya. Percobaan pertama pada kipas angin, dan dapat dilihat pengukuran yang diperoleh yaitu 64,0 desibel selama 15 detik. Percobaan kedua pada jam dinding, dan diperoleh pengukuran 24,1 desibel selama 15 detik. Pada percobaan ketiga dari musik melalui speaker, yaitu didapatkan pengukuran 70,5 desibel selama 15 detik. Percobaan keempat pada kereta di stasiun didapatkan 72,1 desibel selama 15 detik. Dan percobaan kelima pada gemercik air didapatkan pengukuran pada Soundmeter yaitu 53,5 desibel selama 15 detik. Jadi, kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu menentukan tingkat kebisingan pada kipas angin, jam dinding, musik dengan speaker, kereta di stasiun, dan gemercik air dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 15-30 second. Suara kipas angin didapatkan pengukuran 64,0 desibel.
dan pada jam dinding didapatkan pengukuran 24,1 desibel. Pada musik dari speaker didapatkan 70,5 desibel. Pada kereta di stasiun yang sedang berjalan didapatkan 72,1 desibel. Dan suara gemercik air didapatkan pengukuran pada sound meter yaitu 53,5 desibel. Adapun nilai intensitas bunyi pada suara kipas angin adalah 10 pangkat minus 5,6 W per meter kuadrat. Dan nilai intensitas bunyi pada suara jam dinding adalah 10 pangkat minus 9,59 W per meter kuadrat. Nilai intensitas bunyi pada suara musik yang didengarkan melalui speaker adalah 10 pangkat minus 4,95 W per meter kuadrat. Lalu, nilai intensitas bunyi pada suara kereta yang berada di stasiun adalah 10 pangkat minus 4,79 W per meter kuadrat. Dan nilai intensitas bunyi suara gemercik air yang mengalir adalah 10 pangkat minus 6,65 W per meter kuadrat. Jika dibandingkan sesuai tingkat kebisingannya, tingkat kebisingan yang paling tinggi yaitu pada suara kereta di stasiun, 72,1 desibel. Sedangkan tingkat kebisingan terendah didapatkan pada suara jam dinding, 24,1 desibel. Sekian penjelasan materi dan percobaan tentang bioakustik. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.